Bab 145. Ricky bercerita panjang lebar meski sempat diringi beberapa kali jeda. Matanya menatap nanar membayangkan hari itu. Tentu karena saat itu usia Ricky pun sudah cukup dewasa. Dan dia sudah jadi bagian dari keluarga Adiputra. Dulu, bos besar sempat mencari-cari keberadaan Mas Devan tapi tak pernah membuahkan hasil. Dan sekarang, bos besar memintaku untuk mencarinya lagi. Mungkin nanti setelah pernikahan kita, aku akan mulai fokus mencari keberadaan Mas Devan. Atau mungkin anaknya. Karena anaknya pasti sekarang sudah sangat dewasa, lanjut Ricky lagi. Ya Allah. Ternyata keluarga Adiputra pernah memiliki masalah seperti itu. Aku pikir adem ayem dan tak pernah ada apa-apa, timpal Nuri yang senantiasa menyimak. Namanya juga hidup, Nur. Pasti ada aja ujiannya. Entah dari pasangan, ekonomi, pekerjaan, anak, lingkungan, dan lain-lain, balas Ricky bijak. Iya, Mas, benar sekali. Nuri mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, Mas Davin tahu gak sih soal ini? Lanjut Nuri penasaran. Soal apa, Nur? Sambar Davin yang baru muncul. 56. Davin baru saja memasuki ruang tamu. Berdiri menyender sejenak di pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga di mana Nuri dan Ricky sedang bercerita. Ricky langsung menoleh begitu mendengar suara Davin. Pun dengan Nuri. Bibir wanita itu hampir terbuka untuk menjawab pertanyaan Davin tapi buru-buru didahului Ricky. Ini, bos. Insya Allah, lusa aku jadi melamar Nuri. Aku minta izin untuk ke kampung halaman Nuri. Paling 2 harian. Setelah lamaran, Nuri akan aku tinggalkan di sana sambil mempersiapkan pernikahan. Sementara aku akan pulang ke sini dan kembali lagi saat akan menjadi mempelai laki-laki. Ricky mengelak panjang lebar. Namun semua yang dikatakannya itu benar adanya. Toh sejak awal, Ricky memang berniat untuk memberitahukan ini pada Davin. Mendengar semua itu, Nuri menatap Ricky lekat. Sementara Ricky menggeleng pelan sebagai tanda agar Nuri tak mengatakan apapun perihal yang tengah mereka bahas tadi. Wah, sudah gerak cepat aja nih. Timpal Davin penuh senyuman. Aku sih senang. Tapi kalau perihal minta izin, langsung tanya kakek aja. Cuma sebelumnya aku mau minta maaf. Maaf karena gak bisa menghadiri saat lamaran nanti. Tahu sendiri Ayu lagi hamil besar dan gak mungkin ditinggalkan, lanjut Davin. Gak apa-apa, bos. Jangan khawatir, aku ngerti kok. Aku cuma minta doanya saja agar semua dilancarkan, balas Ricky cepat. Kalau itu pasti. Gak perlu diminta. Timpal Davin sembari melangkah. Ya sudah, ya. Aku langsung ke kamar. Kasihan Ayu sudah nunggu, lanjut Davin mengayunkan kedua kakinya menuju kamar. Jangan bahas apapun di hadapan bos Davin. Dia tak tahu apa-apa, tutur Ricky pada Nuri setelah memastikan Davin sudah masuk kamar. Hanya bos besar saja yang mengetahui masalah ini. Nuri mengangguk mengerti. Aku gak akan ceritakan ini pada siapapun. Aku tahu. Aku yakin kamu bukan perempuan seperti itu, timpal Ricky begitu percaya diri pada pilihannya. Terima kasih sudah mempercayaiku sebesar itu, Mas. Dengan mata dipenuhi kaca-kaca, Nuri menatap Ricky lekat. Itu kewajibanku. Hatiku sudah memilihmu. Sudah pasti harus mempercayaimu melebihi siapapun, balas Ricky membuat Nuri kian merasa haru. Sudah malam nih. Istirahat yuk. Lama-lama berduaan seperti ini takut tiba-tiba hilaf. Meski di tempat terbuka.
Siapa tahu bibirku tiba-tiba nyosor minta sun, kan bahaya, kelakar Ricky sambil tersenyum lebar. Tenang, Mas. Sendal ini sepertinya lumayan sakit kok kalau kena pipi, timpal Nuri seraya memegang sandal tipis rumahan yang digunakannya. Ah, tidak. Harus buru-buru kabur ini mah. Ricky bergegas bangun dari duduknya membuat Nuri tertawa. Oh, iya. Jangan lupa, siapkan catatan apa saja yang akan dibeli besok biar gak ada yang kelupaan, lanjut Ricky. 57. Mengingatkan. Nuri mengangguk pelan. La turut bangun dari duduknya lalu memperhatikan Ricky yang berjalan hendak memasuki kamar. Setelah sosok itu menghilang di balik pintu yang tertutup, ia pun berjalan menuju kamarnya sendiri dan masuk ke dalamnya dengan bibir penuh lengkungan senyum dan kebahagiaan. Sementara di kamar lain, Ayu sedang duduk sambil bersandar di dada sarang suami. Keduanya tengah bercengkrama sejenak setelah terpisah balasan jam lamanya. Melepas rindu dengan tetap menyempatkan waktu untuk deep talk meski hanya beberapa menit saja. Gimana urusan anak-anak, Mas? Sudah beres? Tanya Ayu seraya menggelendot manja. Davin menggeleng samar. Sepertinya aku harus cari orang khusus yang bersedia tinggal bersama mereka. Biar ada yang memasakkan ini itu, memasakkan makanan sehat maksudnya. Secara kalau mereka mengurus dirinya sendiri, paling banter beli makanan jadi yang praktis. Atau mungkin bikin makanan instan, ungkap Davin. Ya sudah. Kalau gitu, Mas tinggal cari asisten rumah tangga. Di yayasan juga pasti banyak kan? Saran Ayu. Davin menghela napas panjang. Baginya tak sesimpel pemikiran sang istri. Terlebih dia yang memiliki sifat susah percaya pada orang lain. Masalahnya, asisten rumah tangga itu belum tentu amanah. Karena selain ngurusin makanan, nantinya juga ngurusin uang saku anak-anak setiap harinya. Kalau orangnya gak amanah kan, bisa jadi uang saku anak-anak ditilep. Atau mungkin jatah makanan anak-anak dikurangi. Menu makan cuma tempe atau telur doang biar irit. Kenapa bagiku cukup susah? Karena aku ingin orang yang benar-benar amanah dan bertanggung jawab. Gak tergiur sama hak orang lain, timpal Davin. Ayu mengangguk paham. Siapa ya kira-kira? Aku gak ada gambaran sih, Mas. Sama. Nantilah aku cari-cari informasi sembari menunggu orang yang sekiranya cocok, balas Davin akhirnya. Sekarang, kita fokus dulu pada bayi kita. Beberapa hari lagi syukuran 7 bulanan loh. Jangan sampai bentrok sama acara pernikahan Ricky, balas Davin. Mas. Ayu mengangguk kecil. Kalau Mas Ricky sama Nuri nikahan, Mas mau datang gak? Kasian kalau Mas Ricky gak didampingi siapa-siapa. Masa iya gak ada yang ikut dari pihak keluarga laki-laki, lanjut Ayu. Nanti aku bicarakan sama kakek gimana baiknya. Toh kakek juga gak mungkin membiarkan Ricky sendirian. Dia sudah seperti keluarga di rumah ini, balas Davin. Udah iya. Kamu gak perlu khawatirkan apa-apa. Pokoknya fokus pada kesehatan dirimu dan calon bayi kita. Biar selalu sehat. 2 bulan lagi loh. Gak sabar banget pengen gendong bayi, sambung Davin dengan mata berbinar-binar. Kalau udah ada anak, nanti ibunya gak kebagian digendong lagi ya, Mas, kelakar Ayu dengan wajah pura-pura sedih. Enggak lah. Ibunya tetap yang utama. Karena kebahagiaan ibu adalah kunci kebahagiaan anak. Kalau anaknya sudah tidur, giliran ibunya yang digendong. Gimana? Davin menggoda Ayu dengan menaik turunkan alisnya.
Yang namanya bayi itu gak tentu jam tidurnya. Kadang siang tidur tapi malam gadang. Emang Mas mau gendong aku siang-siang? Gak takut ada yang tiba-tiba ketuk pintu? Tanya Ayu sembari menahan tawa. Davin sempat terdiam sejenak. Bola matanya bergulir ke atas seolah sedang berpikir. Wah, sepertinya aku punya tugas baru nih. Cari babysitter untuk membantu mengurus anak kita. Biar kamu gak 58. Kecapean, gak kurang istirahat dan kita masih punya waktu untuk sering-sering berdua. Lagi-lagi Davin memainkan alisnya ke atas dan ke bawah. Kali ini diikuti senyuman lebar. Enggak. Pokoknya aku mau urus anakku sendiri, balas Ayu cepat. Gak apa-apa kecapean, gak apa-apa kurang istirahat, toh gak lama ini. Apalagi waktu zaman sekarang ini rasanya cepat banget berputar. Tahu-tahu anak makin gede aja kan. Ya sudah. Kalau gitu gendongnya sekarang saja. Seperti biasa, Davin langsung menyambar tubuh sang istri tanpa aba-aba hingga sudah berada di pangkuan dirinya. Mas, kebiasaan. Anak kita di dalam perut nanti mengalami shock terapi loh, pekik Ayu seraya langsung mengalungkan tangannya di leher Davin. Gak akan. Anak kita kan pengertian. Dia pasti ngerti kalau ayah ibunya juga perlu waktu untuk bermanja-manja, timpal Davin sembari melangkah pelan dan hati-hati menuju pembaringan. Ayahnya aja kali, balas Ayu yang sudah pasrah saat diletakkan di atas kasur dengan hati-hati. Pagi ini, Ricky kembali meminta izin untuk keluar lagi bersama Nuri. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ingin mengajak Nuri berbelanja untuk keperluan lamaran. Pergilah. Jangan lupa jaga diri. Titah Pak Damar tak hentinya mengingatkan. Ricky paham hal itu. Majikannya itu khawatir kalau apa yang menimpa anak angkatnya dulu kembali menimpa salah satu dari keluarganya. Termasuk Ricky. Aku senang deh, Mas, lihat Tuan Damar perhatian sekali sama Mas. Beliau tak ubahnya orang tua yang sering mengingatkan anaknya, tutur Nuri kala mobil yang dikendarai Ricky melaju menuju mall tersebar sekaligus terdekat di daerah itu. Ya, seperti itulah. Itulah sebabnya kenapa aku begitu menyayangi keluarga Adiputra. Karena mereka juga menyayangiku, timpal Ricky. Alhamdulillah ya, Mas. Jarang banget loh ada majikan seperti ini, balas Nuri lagi. Ricky mengangguk cepat. Maka dari itulah, kita harus pandai-pandai menjaga kepercayaan kita pada keluarga mereka. Mata Nuri yang semula sedang berbinar-binar perlahan mulai redup mendengar ucapan Ricky. Senyum di bibirnya pun mulai pudar dan kehilangan kata. Ricky yang menyadari bungkamnya Nuri menoleh sebentar. Lah sadar telah mengatakan suatu hal yang membuat hati Nuri tersinggung. Maaf. Aku tidak bermaksud. Gak apa-apa, Mas. Aku gak apa-apa kok. Nuri langsung memotong seraya memaksakan sebuah senyuman. Beneran gak apa-apa? Tanya Ricky memastikan. 59. Nuri mengangguk membenarkan. Meski ingatannya kembali diganggu oleh hal-hal yang mati-matian ingin dia lupakan. Sudah bikin daftar belanjaannya. Ricky mengganti bahan pembicaraan. Nuri menggeleng kecil. Loh, kenapa? Terus sekarang kita mau belanja apa? Tanya Ricky kebingungan. Karena seumur-umur, ini kali pertama dia akan melakukan proses lamaran. Gak perlu belanja apa-apa. Tinggal datang ke rumah lalu bilang pada keluargaku tujuan Mas datang ke sana. Cukup. Gitu aja. Apalagi statusku cuma janda. Gak perlulah ada acara berlebihan, jawab Ricky. Memangnya kenapa dengan statusmu? Di mata orang yang mencintaimu,
kamu tetap wanita paling istimewa, tak peduli apapun statusmu, balas Ricky membuat Nuri kembali dibuat haru. Mobil yang dikendarai Ricky sudah berhenti di parkiran mall. Tapi Ricky tak langsung turun. Ia membuka ponsel dulu sebentar. Keningnya terdapat kerutan kecil menandakan ia sedang fokus pada tulisan di layar. Ayo, turun. Ajak Ricky sembari memasukkan ponselnya ke saku. Keduanya pun lalu turun dan berjalan bersisian memasuki mall. Aku mau diajak ke sini bukan untuk belanja kok, cuma ingin jalan-jalan aja. Cuci mata, kata Nuri. Dengar-dengar, cuci mata buat wanita itu sering-sering aja menatap cowok ganteng. Nah, kamu bisa kok tatap aku tiap hari. Aku ikhlas gak keberatan sama sekali, kelakar Ricky begitu percaya diri. Begitu ya. Nuri mendelik manja. Ya, seperti itulah. Ricky menyahut pendek. Tuh ada toko perhiasan. Itu toko perhiasan yang sama waktu aku beli cincin buatkanmu, tunjuk Ricky ke salah satu toko yang berjejer. Ayo. Refleks Ricky menarik pelan tangan Nuri dan mengajaknya menuju toko perhiasan tersebut. Mau ngapain, Mas? Cincinnya kan sudah ada, tanya Nuri tak enak. Beda lagi lah. Cincin itu kan sudah aku berikan. Aku harus beli cincin yang baru, timpal Ricky. Gak perlu repot-repot lah, Mas. Ini aja udah cukup. Nuri masih mencoba mencegah. Gak apa-apa kali, Nur. Jari tanganmu itu ada 10 loh. Gak ada salahnya kalau pakai cincin lebih dari 1. Masih banyak jari lain yang kosong, timpal Ricky. Nuri hanya bisa mengembuskan napas pasrah. Apalagi saat mereka benar-benar sampai di etalase perhiasan tersebut. Silakan pilih mana yang kamu suka. Titah Ricky. Kalau mau gelang sekalian kalungnya juga boleh kok, lanjut Ricky menawari. Gak usah, Mas, cincin aja, cegah Nuri cepat. Ia sungguh tak enak hati takut dikira materialistis. Ya sudah. Yang lainnya nanti menyusul kalau pas nikah aja ya, balas Ricky. 60. Nuri hanya tersenyum tipis. Tak ada anggukan kepala ataupun gelengan. Jadi, yang mana? Tanya Ricky pada Nuri yang masih menatap jejeran cincin di dalam etalase. Mas yang pilih aja, ya. Aku bingung. Akhirnya hanya itu yang bisa Nuri katakan. Ia memberikan hak penuh pada Ricky untuk memilihkan. Ricky mengangguk. Setelah mendapat model dan ukuran yang cocok di jari Nuri, ia pun beralih mengajak Nuri ke toko pakaian. Lagi-lagi Nuri menyerahkan masalah pemilihan pada Ricky. Pun saat diminta memilih barang lainnya antara lain sepatu, tas, kecuali make up, karena menyesuaikan kulit wajah Nuri. Kakek sudah tahu kalau Ricky besok mau ke kampung Nuri untuk lamaran. Tanya Davin pada Pak Damar. Kakeknya itu sedang bersantai di halaman belakang rumah. Sudah. Ricky sudah cerita, jawab Pak Damar. Lalu bagaimana? Siapa yang akan menghadiri acara lamarannya Ricky sama Nuri? Tanya Davin lagi. Kasian kalau gak ada yang menghadiri. Secara Ricky tak memiliki keluarga. Kamu ini ngomong apa, Vin? Siapa bilang Ricky tak memiliki keluarga? Kita semua kan keluarganya, timpal Pak Damar cepat. Iya, maksud Davin. Davin tak melanjutkan ucapannya. Ia yakin kakeknya itu mengerti apa yang dimaksud. Ada Reyhan. Coba panggil sini. Pak Damar menunjuk Reyhan yang jaraknya lumayan jauh. Davin menurut. Ia memanggil Reyhan dengan kode tangannya. Duduk sini.
Kita ngobrol-ngobrol, titah Davin menepuk kursi kosong di sebelahnya. Meski sungkan, Raihan pun duduk di sana. Turut bergabung dengan sepasang kakek dan cucu tersebut. Kami lagi diskusi tentang Ricky yang mau lamaran ke kampung Nuri. Kalau sekiranya kamu diminta untuk menemani Ricky, apa kamu mau? Tanya Pak Damar meminta pendapat Raihan. Tentu saja, Tuan. Itu kan bagian dari pekerjaan saya, jawab Raihan sopan tapi lugas. Baguslah. Pak Damar mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Meski begitu, matanya terus saja menatap Raihan dengan lekat. Ingatannya tiba-tiba tertuju pada sang anak angkat yang memiliki garis wajah sedikit mirip dengan pemuda di hadapannya.